RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Ya, ini inisiatif pemerintah begitu kata Presiden. Sebelum kita bahas soal inisiatif pemerintah, saya minta ke Bung Teddy dulu. Bung Teddy tadi kalau Mas Rey, Bung Margarito menyebutkan inilah potret jujur kondisi politik di negeri kita. Anda wakil ketua umum Partai Garuda nih yang akan berlaga juga nih di 2024. Setuju nggak dengan yang disampaikan tadi dua narasumber saya dan juga Pak Bambang Pacul bahwa kita ya wakil ketua partai. Ya, jadi beberapa hari lalu kami memberikan statement ya di media. Statementnya itu adalah anggota DPR itu bukan wakil rakyat. Bukan wakil rakyat. Anggota DPR adalah wakil partai politik. Lalu pertanyaannya, Lalu pertanyaannya, lalu siapakah wakil rakyat? Wakil rakyat itu adalah partai politik. Tentu statement kami ini kan ya menimbulkan beberapa ini ya reaksi ya. Orang langsung berpikir wah kok begini ya gitu. Nah tentu kami harus menjelaskan dong. Nah, kami jelaskan bahwa kalian harus terima. Saya sepakat dengan dua narasumber tadi gitu kan bahwa kita ini di konstitusi kita bahwa peserta ya pemilu legislatif untuk DPR itu adalah partai politik. Iya betul. Ya. Bukan perseorangan. Kalau perseorangan apa? DPD. Ya, jadi kita bicara kalau perseorangan itu DPD. Nah, bagaimana amanah rakyat yang diserahkan ke para wakilnya ini kalau hanya kami jelaskan lagi bahwa begini. Coba kita lihat sejarah. Saya nggak bicara orde lama ya. Kita bicara bahwa orang yang protes ini mungkin sudah menjadi pemilih di orde baru. Ya. Di orde baru ketika itu ada nggak mereka memilih orang gitu, ya. Milih partainya. Pasti kan memilih partainya. Ya. Lalu ketika masa reformasi, apakah masih memilih partainya? Ya, pemilu 2004 kita masih memilih partai. Ya, ketika memilih wakil rakyat, kita memilih partai. Dan sampai hari ini pun kita masih memilih partai, Mbak. 2009 itu kan ada putusan MK. Proporsional terbuka kita milih orangnya juga. Ya. Ada orang yang di situ di 2009 partai. Baru itu ada untuk pemilu 2009 itu ada putusan MK yang menambahkan ya untuk dimasukkan ke dalam surat suara caleg-calegnya. Iya kan? Nah, jadi ini kami sampaikan gitu bahwa dari statement kami jelaskan bahwa ini loh secara konstitusi ada, secara sejarah jelas, tambahan lagi saya bilang coba kalian lihat di DPR. Apakah ada yang namanya fraksi rakyat? Pasti namanya fraksi partai. Fraksi partai ini penonton harus mendengarkan dengan cermat ya. Fraksi partai. Kepentingan partai. Ya. Jadi gini, ini kita harus terima bahwa itu memang ada. Sebentar, sebelum dilanjutkan saya mengundang narasumber saya sudah datang ini satu lagi, Mas Johan Budi. Silakan bergabung Mas Johan, selamat datang. Waduh, silakan langsung duduk Mas Johan. Masya Allah. Oke, ini tadi kita bahas nih Mas Johan, ini langsung todong nggak apa-apa ya, baru duduk belum nafas langsung ditodong. Tadi di segmen awal kita sudah bahas mengenai ini RUU perampasan aset ini dibahas ramai kemarin itu ketika Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Sempat disinggung, ditagih nih sama Pak Mahfud, kenapa mandek aja nih jalan di tempat, sudah lebih dari 10 tahun ini RUU tapi nggak juga masuk. Nah kebetulan 2003 ini masuk prolegnas, tapi rekan separtai Anda, Pak Bambang Pacul bilang, gampang lobinya jangan di sini, jangan sama Korea ini katanya, telepon aja ketua umum kita, pasti semua bisa. Jadi ini pertanyaan muncul tadi Mas diskusinya, ini wakil DPR ini wakil rakyat atau wakil partai ini? Silakan. Ya, terima kasih Anggi, selamat malam para narasumber. Jadi gini, saya tentu tidak bisa menjawab apakah yang disampaikan oleh Mas Bambang Pacul itu dalam konteks gurauan ataukah serius atau itu yang terjadi.
yang saya alami sendiri, saya anggota fraksi PDI Perjuangan, saya pernah di dalam rapat Komisi 3, kalau Anggi tidak percaya boleh tanya ke anggota Komisi 3 yang lain. Saya pernah menyampaikan bahwa saya berbeda dengan fraksi yang saya ikuti. Artinya saya bisa berbeda dengan fraksi PDI Perjuangan. Berbeda dengan itu suara pernah partai saya, bisa? Loh iya Oke. ini true story ya. Ketika mengambil keputusan di Komisi 3, saya menyatakan bahwa saya berbeda dengan dengan fraksi PDI Perjuangan. Yang lain pada ini pasti di PAW atau apa gitu kan. Ini konteksnya ke pertanyaan Anda tadi. Ya. Ternyata saya tidak diapa-apain tuh. Biasa aja. Artinya apa? Artinya saya sebagai anggota DPR tentu mewakili kepentingan masyarakat yang saya wakili. Nah, karena itu menurut saya waktu itu saya lupa ininya ya, kasus putusan apa itu. Saya menyampaikan bahwa saya tidak sepakat, yang menurut saya yang benar adalah yang ini gitu. Intinya Dan berbeda lah dengan suara partai pada saat itu tidak ya? apa-apa Oke, gitu. Itu di fraksi PDI Perjuangan. Saya nggak tahu di tempat yang lain. Oke. Apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah tidak benar juga bahwa semua keputusan yang ada di DPR itu masing-masing anggota DPR itu tergantung keinginan dari ketua masing-masing partai. Itu saya alami dan saya sering begitu di rapat-rapat Komisi 3 ya. Jadi saya tentu Mas Bambang Pacul yang tahu apa sebenarnya yang disampaikan itu, Konteksnya apa yang gitu ya? terjadi seperti itu ataukah tidak gitu ya. Oke. Anda bisa menanyakan juga ke fraksi yang lain. Tapi yang saya alami adalah saya pernah berbeda, itu pernah, dan tidak sekali itu. Beberapa kali pernah saya berbeda pendapat Oke. dengan keputusan fraksi gitu. Intinya nih DPR-nya masih mewakili suara rakyat kalau Mas Johan dia bilang. Enggak, ini saya cerita sebenarnya. Ya, Oke. Anda bisa mengkonfirmasi Iya. itu kalau Ya, dan saya poinnya juga, benar, poinnya yang saya tangkap ini dan mewakili saya suara tidak rakyat gitu memberatkan katanya ya. PAW juga. Oke. Itulah yang kita sebutkan tadi. Ini soal kemandirian dari anggota DPR-nya. Tapi Gitu. menarik loh, Bang Margar itu malah bilang ini adalah kondisi jujur, kondisi politik Iya, kita. iya. Bahwa emang ya Makanya ketua umum partai, sebetulnya Anda juga bilang kan, dengan suaranya di sistem ketua umum terbuka partai. ini memungkinkan kepada anggota DPR itu berbeda pendapat dengan praksi dan belum tentu praksi merecall mereka. Gitu. Nah, masalahnya adalah mengapa sistem ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh banyak anggota DPR, pengecualian tadi Mas Budi gitu, untuk kalau ia menganggap aturan itu tidak dia setujui, dia menyatakan berbeda pendapat. Sehingga saya kalau soal revisi undang-undang KPK, Mas Budi berbeda kan. Tapi katakanlah misalnya kawan-kawan kita ex mantan-mantan aktivis 98, kemana mereka? Mereka diam, gitu. Nah, kenapa mereka nggak berani berbicara? Ini soal kemandirian kok, soal sikap. Jadi kalau mereka sebetulnya berani bersikap mandiri dalam pengambilan keputusan, belum tentu kok mereka di recall gitu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ke Mas Uceng dulu. Mas Uceng, Anda sudah menyimak dari awal tadi diskusi kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu nih untuk jabatan barunya sebagai pimpinan Komite Pengawas Perpajakan, Komwasjak Indonesia. Ini di tengah badai yang menghantam Kementerian Keuangan nih, Mas Uceng membantu Ibu Sri Mulyani ya di sini ya. Mas Uceng, tadi kita bahas bahwa RUU perampasan aset ini sebenarnya penting untuk mengoptimalkan pengembalian aset dari tindak pidana. Tapi faktanya sudah bertahun-tahun ini mandek di DPR. Nah, baru kebuka nih pada beberapa waktu lalu bahwa RUU ini harusnya lobbynya nggak di anggota DPR, ternyata harus ke ketua umum partai. Respon Anda bagaimana? Iya, yang pertama kita kan harus tetap bilang bahwa DPR itu pasti perwakilan rakyat. Kalau bukan perwakilan rakyat namanya DPP, Dewan Perwakilan Partai kan. Saya kira kesan yang pertama tentu saja dia harus tetap perwakilan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya kita menyematkan dia ada nama DPR gitu. Nah, itu salah satu fungsi. Tapi yang kedua memang satu sisi di internal partai sendiri ada yang disebut dengan disiplin partai, parti disiplin.
partai disiplin itu memang bagaimana sebuah partai bisa menjaga seberapa disiplin anggotanya di dalam satu partai. Dan itu satu hal yang penting juga kalau kita bicara soal teori kepartaian, parti disiplin itu penting. Nah, problemnya sebenarnya bukan di parti disiplinnya, tapi problemnya adalah pengambilan keputusan di internal partai atau bagaimana partai membuat keputusannya atau cara pandangnya seberapa demokratis di internal. Nah, itu problemnya. Jadi apakah pengambilan keputusan, pendapat partai itu diambil secara kolektif ataukah kemudian hanya diambil oleh ketua partai atau wakil ketua partai saja. Nah, itu problemnya di situ. Jadi Mas Uceng, nyaris sebenarnya. Mas Uceng, kalau kita lihat tadi Mas Johan Budi kan bilang ya mungkin saja Pak Bambang Pacul ini konteksnya bergurau begitu kan menyampaikan, tapi Bang Margarito dan Mas Ray Rangkuti bilang inilah potret nyata bahwa memang mereka yang mewakili kepentingan partai sesungguhnya. Sehingga salah satunya RUU perampasan aset juga nggak jalan-jalan akhirnya. Anda sebagai penggiat anti korupsi juga melihat ini bagaimana? Sebenarnya tidak ada yang murni keliru dari pernyataan itu, karena satu bersandar pada lebih idealitas, satu bersandar pada lebih realitas. Ya. Saya udah bilang tadi bahwa disiplin partai itu penting. Nggak boleh, tetap dalam sebuah partai itu harus ada kesamaan visi dan disuarakan dalam satu konteks. Jadi partai itu harus disiplin, harus dijaga. Walaupun pada saat yang sama, persoalannya itu bukan terletak pada disiplin partainya, tapi seberapa luas pengambilan keputusan. Misalnya nih, ketika PDIP mau menyusun pandangan terakhir soal undang-undang perampasan aset misalnya, maka seberapa demokratis itu dibangun? Apakah semua orang dilibatkan ataukah hanya menunggu petunjuk dari ketua partai saja? Apakah ada partai yang lebih luas? Biasanya ada partai yang lebih luas, tapi apakah ada partai yang lebih menunggu petunjuk ketua partai? Bisa juga begitu. Menarik, Mas Uceng, tahan dulu, nanti saya akan coba konfirmasi ke Mas Johan. Untuk RUU perampasan aset, apakah menunggu dari pimpinan partai atau dari keseluruhan suara dari anggota partainya? Usai jeda nanti kita lanjutkan sesaat lagi.